Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing cara atur uang penghasilan tidak tetap. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat teman-teman yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, cara atur uang penghasilan tidak tetap yaitu sisihkan per hari untuk pengeluaran bulanan. Nah, jadi untuk teman-teman yang penghasilannya harian tidak tetap, usahakan untuk pengeluaran bulanan sisihkan per hari. Kayak misalkan bayar listrik ya, atau mungkin punya setoran rumah, cicilan kendaraan. Misalkan per bulan Rp600.000. Nah, teman-teman per hari sisihkan. Kalau Rp600.000 berarti kan dibagi 30 hari, per hari menyisihkan Rp20.000. Terus misalkan bayar listrik, taruh kata bayar listrik Rp300.000. Nah, dibagi 30 hari berarti per hari menyisihkan Rp10.000. Kalau teman-teman mau menyisihkan per hari kayak gitu, insya Allah akan terasa lebih ringan ketimbang ibaratnya dadakan ngumpulin 2 hari atau mungkin 3 hari untuk bayar cicilan atau ngumpulin sehari 2 hari untuk bayar listrik. Nah, takutnya udah jatuh tempo uangnya belum terkumpul. Tapi kalau teman-teman mau menyisihkan per hari, insya Allah pas jatuh tempo uangnya sudah ada ya, uangnya sudah terkumpul. Jadi silakan untuk teman-teman yang penghasilannya harian, biar nggak bingung lagi, biar semua cicilan atau semua tagihannya terbayarkan tepat waktu, sisihkan per hari. Jadi dihitung-hitung, pasti tiap orang beda-beda ya, ada yang punya cicilan misalkan Rp800.000, silakan dibagi 30 hari, per hari menyisihkan berapa. Kemudian belanja bulanan, taruh kata Rp300.000, berarti per hari menyisihkan Rp10.000. Pokoknya rumusnya kayak gini, pengeluaran tersebut dibagi 30 hari. Jadi teman-teman tahu per hari harus menyisihkan berapa untuk pengeluaran tersebut. Kemudian yang kedua, cara atur uang penghasilan tidak tetap yaitu hitung anggaran yang dibutuhkan setiap hari. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, aku tuh butuh anggaran per hari tuh berapa untuk semua pengeluaran. Dari mulai pengeluaran yang bulanan, yang kata aku tadi ya, disisihkan per hari, misalkan belanja bulanan, setoran, bayar listrik, SPP anak misalkan. Nah, per hari menyisihkan berapa? Di total semuanya. Berikut nabung, misalkan per hari pengen menyisihkan berapa. Terus transportasi per hari, terus untuk makan per hari berapa. Silahkan di total semuanya. Biar nanti teman-teman tahu pengeluaran per hari itu berapa atau yang aku butuhkan untuk pengeluaran per hari itu berapa. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara atur uang penghasilan tidak tetap yaitu siapkan tempat untuk uang lebihan. Nah, kan kalau yang penghasilannya nggak menentu, kadang besar, kadang kecil. Nah, pas di saat penghasilan teman-teman itu lumayan besar, jangan dihabiskan semuanya ya. Simpan uang lebihannya di dalam toples atau apa deh terserah teman-teman. Kalau di hari berikutnya penghasilan teman-teman itu kurang, teman-teman bisa pergunakan uang lebihan tersebut. Misalkan kayak gini ya, udah dihitung-hitung tadi pengeluaran teman-teman atau anggaran yang dibutuhkan tiap hari itu Rp120.000. Nah, kemudian penghasilan teman-teman itu lebih dari Rp120.000, taruh kata Rp150.000. Nah, yang Rp30.000-nya itu jangan dihabisin ya, jangan dipakai yang aneh-aneh, yang kurang penting, disimpan di dalam toples. Jadi kalau besoknya penghasilan teman-teman misalkan cuma Rp100.000, kan kebutuhan untuk per hari Rp120.000 ya. Nah, kurangnya bisa ngambil dari toples ini. Ya, paham nggak? Jadi gak bakal ada istilahnya, aku mah nggak bisa nabung Ria. Atau mungkin aku mah selalu bingung bayar listrik, soalnya kan penghasilannya nggak tentu, gak bakal ada istilah kayak gitu lagi. Kalau teman-teman mau disiplin ya, kata aku tadi menyisihkan per hari untuk pengeluaran bulanan, dan kalau ada uang lebihan, penghasilannya besar, simpan, nggak dihabiskan. Jadi untuk nombok di hari berikutnya, kayak gitu. Tapi Ria gimana dong kalau misalkan 2 hari atau 3 hari berturut-turut penghasilan aku itu benar-benar gak nyampe Rp120.000, gak cukup ibaratnya. Nah, kalau kayak gitu teman-teman fokus aja untuk pengeluaran hari tersebut. Misalkan nih, teman-teman kan biasanya menyisihkan untuk anggaran belanja bulanan. Nah,
ditandain aja kalau hari tersebut teman-teman libur nggak ngisi ya. Fokus aja pergunakan uang yang ada untuk makan atau kebutuhan hari tersebut yang benar-benar urgent. Nanti bila mana dapat uang lebihan lagi atau dapat uang bonusan, pelan-pelan diisi. Kayak gitu ya. Jadi ngisinya di double. Insya Allah kalau teman-teman mau disiplin, dapat uang lebihan atau dapat uang bonusan, tidak tergiur untuk menghabiskannya, tapi mau menyimpannya untuk nombok-nombok, insya Allah teman-teman akan bisa mengatasinya ya. Kemudian yang keempat, cara atur uang penghasilan tidak tetap yaitu pisahkan uang modal dan uang laba. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang berwirausaha ya, berjualan, berdagang, pasti kan ada modalnya. Nah, uang modal jangan pernah disatuin sama uang laba, apalagi ke budgeting ya. Jangan sampai kayak gitu. Nanti kalau misalkan uangnya kecampur atau malah kepake, teman-teman bingung. Barang jualan udah habis, tapi nggak ada buat belanja lagi. Nah, makanya silakannya kalau teman-teman misalkan udah sore hari, oh dapat omset nih, alhamdulillah, taruh kata 500.000 rupiah. Nah, dihitung modalnya berapa. Misalkan modalnya 300.000 rupiah, pisahkan uang khusus modal. Kemudian yang 200.000 rupiah itu kan uang laba ya. Besoknya di budgeting pagi-pagi, kayak gitu ya. Pisahkan kata aku juga untuk bayar listrik, kemudian pisahkan untuk belanja bulanan ya, yang per hari 10.000 rupiah, kemudian pisahkan untuk bayar cicilan atau mungkin setoran per hari misalkan 20.000 rupiah, pisahkan untuk menabung misalkan per hari menyisihkan 10.000 rupiah. Nah, yang di budgeting itu uang yang 200.000 rupiah, uang yang untungnya aja ya, labanya aja. Jangan sama uang modal. Pokoknya uang modal langsung pisahin, jangan diganggu gugat. Insya Allah nanti gak bakal ada istilahnya mau belanja barang jualan, uangnya udah habis, uang modalnya udah habis, gak bakal ada istilah kayak gitu. Kalau kita mau disiplin, langsung misahin uang modalnya, kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai cara atur uang penghasilan tidak tetap. Yang pertama, sisihkan per hari untuk pengeluaran bulanan. Kemudian yang kedua, hitung anggaran yang dibutuhkan setiap hari. Yang ketiga, siapkan tempat untuk uang lebihan. Kemudian yang keempat, pisahkan uang modal dan uang laba. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi, aku nggak ada niatan untuk menggurui. Aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Keterima, alhamdulillah. Nggak juga, nggak apa-apa. Tiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing. Kita saling menghargai aja ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.